sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini saya Ina Kartina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya dari Sekolah Dasar Negeri Bojong Soban, akan mencoba mempresentasikan tentang budaya positif di sekolah. Pada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan pilihan, ada disiplin positif menurut William Glasser. Artinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin adalah bisa mengontrol diri dengan mengendali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, dan ada yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan ketika posisi kontrol kita sebagai manajer, kita akan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. validasi kebutuhan, dan 3. menandakan keyakinan. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia adalah 1. bertahan hidup, penguasaan, 3. kasih sayang dan rasa diterima, 4. kesenangan, dan 5. kebebasan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang makna dari disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, sholat, dan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, termasuk motivasi eksternal, dan untuk mendapatkan imbalan dari orang tua, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Jadi tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau kita memberi penghargaan akan ada faktor ketergantungan. Ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Ada yang mau ditanyakan untuk
Ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dalam diri. Jadi motivasi dari diri sendiri. Ya, selanjutnya ya Ibu-ibu, bentuk program kebajikan. Di sini ada ibu-ibu tahu 5 kontrol kita sebagai guru. Ada 5 kontrol kita sebagai guru ya. Di sini ada 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Di sini akan ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi hukuman itu akan membuat anak sakit, tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman, anak membenci disiplin, terus adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi, ada anak menghargai disiplin, adanya stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara. Selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi. Jadi untuk restitusi ini kontrol kita sebagai manajer. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi menurut Gosen tahun 2004. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mau bertanya pada ibu-ibu, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak pernah melakukan hukuman pada anak, misalnya menghukum anak? Kalau sudah menghukum, apakah ibu-ibu merasa senang? Jadi ya begitunya. Panjang. Korban mendapatkan ganti dan murid mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Kata-katanya seperti apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Sedangkan kalau kita menghukum, si anak ngedrop, terus suka menyalahkan diri sendiri. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Pembelajaran selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kita sudah tahu kan di kelas sudah terpampang keyakinan kelas. Barangkali di sini ibu-ibu ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kan ada peraturan. Apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama? Siapa yang mau menjawab? Apakah peraturan dan keyakinan kelas itu sama? Oh, itu di kelas apa? Keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah sama? Keyakinan kelas dan peraturan kelas berbeda. Menurut saya, tapi kayaknya sama. Apa yang diyakini kan harus sama-sama dijadikan. Kalau secara linguistik kayaknya keyakinan dan peraturan hampir sama. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Eka. Ya, untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas, kita jelaskan di sini. Kalau peraturan kelas itu kadang-kadang si anak tidak tahu kan, tidak diajak berdiskusi kan, begitu peraturan kita buat aja sendiri si anak. Jadi harus taat pada peraturan. Jadi sudah baku begitu. Kalau keyakinan kelas kita merembukan dulu dengan murid. Bagaimana keyakinan kelas yang akan kita buat misalnya. Bagaimana kalau datang tepat waktu gitu kan. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu agak berbeda. Kalau peraturan baku ya begitu. Kalau keyakinan kelas dipinta dulu sama murid gitu. Itu dari Ibu. Selanjutnya ada budaya positif. Untuk memunculkan budaya positif di sekolah, kita juga harus membuat lingkungan yang positif dengan adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas dulu, kemudian lebih luasnya keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Contohnya apa ya ibu-ibu ya keyakinan kelas? Coba ada yang sudah, kalau di kelas 6 ya. Ya bisa. Sepakati misalnya datang tepat waktu. Ya bisa. Menjaga kelas selalu tetap bersih. Itu salah satu keyakinan kelas. Ya bisa seperti itu kan. Dengan keyakinan kelas itu kita bisa menghadirkan suasana yang positif, terus lingkungan yang positif juga, ada budaya yang positif. Misalnya untuk agar lingkungan kita terus bersih, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, pembiasaan ya pada anak. Pada fase A, fase B, fase C itu kita harus memberi contoh, memberi teladan ya. Mengadakan pembiasaan. Baik, selanjutnya ini juga ada contoh keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas? Jadi untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan Y. Jadi di sini ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya untuk menghormati, kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan kegiatan yang diterima dan dimiliki
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Selanjutnya, ini adalah tabel T dan Y. Jadi ada rasa lama tampak seperti datang tepat waktu, terus sering hadir terlambat. Selanjutnya, nah ini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebagai kontrol kita sebagai manajer, guru sebagai manajer, kita akan sering melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Gambarannya seperti ini, segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas. Jadi apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas T, kita tidak perlu menghardiknya, kita lakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dipanggil atau dihampiri anaknya, kemudian berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itulah kata-kata dari guru. Jadi guru tidak menghardiknya. Itu langkah menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan. Jadi ada kata-kata seperti, jadi memvalidasi kebutuhan itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau si anak melanggar itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hayalan buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya? Atau ada lagi, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kalau si anak melakukan kesalahan itu pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita tidak perlu menghukumnya. Selanjutnya tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru bisa bertekad, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Terus bisa nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Misalnya gitu. Itu untuk menanyakan keyakinan. Selanjutnya terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dan Ibu guru semuanya. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang sudah didiseminasikan oleh Ibu Ina Kartina yaitu tentang budaya positif di sekolah sangat menginspirasi bagi saya, juga menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi saya. Terutama tentang keyakinan kelas hasil kolaborasi antara murid, guru kelas serta guru mata pelajaran. Selain itu, tentang posisi kontrol guru, dan yang paling menarik adalah tentang segitiga restitusi. Dan yang terakhir, semoga saya bisa melaksanakan pemahaman saya tentang budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Upah Nur Hayati, guru di SDN Bojong Soban. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Ina Kartina, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Bojong Soban, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut saya, pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Ina itu sudah sangat kreatif, inovatif, dan sangat menyenangkan, terutama bagi peserta didik. Semoga pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Ina ini menjadi inspirasi bagi saya, sehingga saya pun tertarik atau termotivasi untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, rekan sejawat Ibu Ina Kartina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah apa yang sudah didiseminasikan oleh Ibu Ina Kartina telah memberikan pemahaman kepada saya mengenai pentingnya budaya positif yang dilaksanakan secara konsisten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Ina Kartina tentang budaya positif telah memberikan pemahaman kepada saya bahwa budaya positif harus dilakukan secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan peraturan kelas. Ya, peraturan kelas. Kalau dulu kita belum mengetahuinya tentang peraturan kelas. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati serta tersirat dan tersurat. Baik, ada lebih berapa singkat waktu? Ibu akan bertanya pada kalian, menurut kalian keyakinan kelas apa yang pertama akan kalian buat? Yang akan kalian buat? Apa? Tentang materi datang tepat waktu. Datang pada waktu baik, ibu akan tidak berisik datang tepat waktu. Terus apa lagi peraturan kelas? tidak boleh pakai sinar Tidak boleh memakai. Terus tidak boleh berisik kalau kita pelajaran tidak berisik. Ih maneh. Yang mengadakan riset kelas, jadi kalian harus itu keyakinan kelas apa yang kalian kan misalnya kalau kalian di kelas tepat waktu berarti kalian menghormati orang lain, tidak merugikan orang lain, terus juga masih menghargai orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikannya. Apalagi tadi? Tidak berisik, Set pelajaran. jangan keluar dan apa nilai kebajikannya? Dilarang Apalagi melakukan orang murid. menghormati orang lain. Terus ada lagi jangan keluar jalan-jalan sampai melakukan wajib piket kelas udah kan? oh nada itu piket lagi Nah, keyakinan kelas bersifat lebih absolut daripada peraturan. Dari untuk menulis siapa dari catatan apanya? Yang pertama peraturannya adalah apa tadi? datang tepat waktu Datang tepat waktu, ditulis sekretaris datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua apa? Tidak berisik saat belajar. Tidak berisik saat belajar. Terus tidak berisik saat belajar. dilarang bermain di kelas Adalah tempat adalah apa tadi? Dilarang bertengkar antar murid. Dilarang bertengkar antar murid, bisa bertengkar, bisa bullying kan? Bisa. Terus yang kelima adalah Dilarang bermain di kelas. dilarang bermain di kelas kecuali disuruh. Dilarang bermain di kelas kecuali disuruh. Terus yang tadi ada apa? Kayak datang kan? Apa terakhir kan? tidak menertawakan teman jika salah Tidak menertawakan teman
sepatu berwarna baik, sekarang kita akan membahas satu persatu apa keyakinan kelasnya. Untuk apa nomor satu, bacakan apa data